Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua saudara-saudaraku. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Ya saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kakang sekarang ada di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan itu. Mari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, alhamdulillah Kang. Hari ini aku bisa bertemu Kakang lagi. Iya, Dik. Aku ingin membahas tentang pembahasan yang kemarin, agar saudara-saudaraku semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan Kakang. Tolong ceritakan lagi Kang tentang kisah-kisah yang Kakang alami di waktu tirakat Kang. Lanjutan dari yang kemarin, Adik. Iya. Begini, Adik. Di suatu saya pernah mengalami, Adik, ya, di sebuah perjalanan itu ada sebuah setan, Dik. Setan itu bergentayangan, hanya kepalanya saja yang melintas, sama perutnya kelewer-kelewer begitu. Kepalanya melotot, ya, dan perutnya kelewer-kelewer. Itu Adik mau memakan saya katanya, mau menghisap leher saya, namun dia itu nggak mampu menghisap leher saya, terpental terus. Mencoba menggigit lagi, terpental lagi. Pada akhirnya dia itu meledak. Setelah meledak, dia wujud lagi. Ada lagi, kepalanya lewat lagi, sama perutnya kelewer-kelewer itu. Tapi dia gak bisa menggigit saya pun menangkap dia juga gak bisa, karena dia setan yang sakti begitu, Adik. Iya Kang. Ini kalau orang Kalimantan ini menyebutnya itu kuyang Kang. Kuyang, ya. Kalau orang Minangkabau kalau gak salah ini, Ya. Ini disebut palasik Kang. Palasik. Iya. Itu memang terkenal hebat dan terkenal sakti Kang. Ya. Saya tidak tahu namanya, Dek. Tapi yang datang sama saya ya itu tadi, makhluk itu tadi. Kepalanya saja yang datang, sama perutnya kelewer-kelewer begitu, dan sangat sakti itu. Kepala, terus organ dalamnya itu Bergelantungan di leher. Bergelantungan. Iya. Tanpa badan, nggak ada badannya. Iya. Wah, itu memang sakti Kang. Kalau orang Kalimantan seperti yang aku bilang tadi, Iya. kuyang Kang Kuyang, menyebutnya ya. Kang. Saya nggak tahu namanya. Kalau orang Minangkabau itu bilangnya itu palasik Kang. Iya, Tapi mungkin ada versi lain yang mengatakan yang berbeda, kurang paham saya Kang. Iya. Itu termasuk bangsa jin atau apa Kang? Itu bangsa setan, Dek. Saya menyebutkan itu dia itu setan, Adik. Iya. Selebihnya saya nggak tahu apa dia jin apa setan. Tapi yang saya pahami beliau itu setan yang mau menghisap darah saya begitu. Apa namanya? Apakah itu setan? Apakah jin menurut Adik? Ya itu kalau menurut saya pribadi setan Kang. Setan, ya. Iya. Ya bisa saja jin, tapi Iya. ya kurang paham juga sih Kang. Iya. Tapi Tapi seperti iman, bisa dikatakan iman, karena iman itu adalah naungan bagi orang yang beragama. Amin Allah. Begitu, Adik. Dimana naungan itu ya bisa disebut iman. Dimana iman itu kalau saya jelaskan begini, Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akmalul mukmin iman ahsanuhum ahlak, kan begitu? Iya. Allah berfirman di situ, wahai orang-orang mukmin, iman yang sempurna itu adalah akhlaknya. Nah, Iya. jika Allah sudah berfirman seperti itu, maka kesempurnaan iman itu tadi terletak pada akhlak manusianya itu. Apakah akhlaknya baik atau buruk? Itu yang dinilai oleh Allah. Sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia dikatakan apa namanya? Orang yang agung, orang yang arif bijaksana, karena akhlaknya yang mulia. Bisa dikatakan yang mulia karena imannya yang bagus, akhlaknya yang mulia. Begitu, Adik. Iya.
Jadi Rasulullah di sini itu sebenarnya mengajarkan akhlak manusia dari akhlak-akhlak yang bejat. Dipreteli, ibarat kata orang Jawa, didandani kan begitu. Iya, iya, iya. Dibenahi mana yang buruk, mana yang baik begitu. Diberi suri toladan, diajarkan dengan suri toladan, diajarkan dengan kebaikan-kebaikan begitu adik. Jadi Allah mengirim Nabi Muhammad turun ke bumi itu untuk membenahi akhlak manusia. Iya. Terus mengenai angka, Kang. Angka di situ kan Kakang ada angka 15. Ya 15. Nah, strip apa itu, Kang? Strip 03. 03 itu Iya. apa artinya, Kang? Begini adik, antara langit dan bumi. Ceritanya orang menulis di lingkaran tadi antara kehidupan langit dan bumi. Yang angka 15 tadi itu di sini yang disebut langit, yaitu matahari. Jumlah dari neptu matahari. Iya. Disebut langit di sini karena apa? 15 kan matahari. Iya. Antara kehidupan langit dan bumi. Yang bumi itu 03 itu tadi berhubungan dengan orang hidup dan yang mati. Mati itu kembali kemana? Hidup itu sesungguhnya buat apa? Selama kita hidup kita itu dibuat apa sebenarnya? Apakah dibuat beriman kepada Allah? Apakah hanya menjalankan hidup, makan, minum, tidur? Apakah hanya begitu? Apakah hidup itu digunakan untuk beriman kepada Allah? Kita kan nggak tahu. Begitu Iya, aja. iya, Kang, iya. Terus, kalau kita angka yang 03 tadi, kalau kita udah mati nanti, kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali kemana? Kita punya jalan apa tidak nantinya itu? Iya, iya. Begitu adik. Jadi makna-makna yang ditulis oleh Nabi Khidir itu, Kang, ya. Yang angka dari 1, 2, 3, 4 yang dimaksud syariat, torekoh, hakikat, dan makrifah itu tadi adik, sebenarnya begini adik ya. Yang angka 1 syariat. Iya. Arti dari syariat itu belajar. Makna yang sebenarnya belajar. Pengetahuan Kakang, Ya. ya. Pengetahuan Kakang. Mari kita belajar bersama-sama apabila kita tidak mengetahuinya. Nah, begitu adik. Dari sebuah pelajaran itu kita mengorek suatu pelajaran lalu kita mengetahuinya. Ya. Mengetahuinya, memahaminya, lalu kita mengerjakannya. Itu yang disebut torekoh. Iya, iya. Bila sudah belajar dan sudah memahami dan sudah mengerti, itu tinggal menjalankan apa yang dia mengerti. Setelah dijalankan itu namanya torekoh, artinya pelaksanaan dan melaksanakan lebih tepatnya, melaksanakan apa yang dia ketahui. Begitu adik. Dari torekoh itu kita sudah melaksanakan sebuah pengetahuan walaupun itu sedikit. Itu kita menginjak ke hakikatnya, di mana hakikatnya antara hidup dan mati. Orang hidup itu hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain, kan begitu. Iya, iya. Kalau manusia gak memakai hakikat, itu artinya kita gak punya ikatan sama Allah. Kalau kita bicara hakikat, hakikat itu ikatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat adik. Hidup, mati hanya kepada Allah semata. Itu adik. Itu yang disebut hakikat. Hakikatnya manusia dan hakikatnya diri dan Tuhannya itu sendiri. Iya, iya, iya. Ya adik, begitu. Yang keempat disebut ma'rifah adik ya. Ma'rifah itu begini. Dari sebuah pengetahuan dan arti yang sangat dalam. Misalnya, contoh begini adik, ma'rifah itu. Kalau kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, ya, kita melihat. Wong namanya orang melihat itu kan sudah bersaksi adik. Iya. Tapi kita tidak mendengarkan pembicaraan mereka. Hanya melihat saja. Lalu yang menyaksikan tadi menfitnah. Saya melihat orang itu tadi mungkin membicarakan kamu, kan begitu. Iya. Kenapa kok begitu? Ya, saya menyaksikan, kan begitu. Iya. Artinya saya melihat. Iya. Ma'rifah itu kan melihat. Iya. Ma'rifah itu kan menyaksikan, kan begitu. Nah, dari situ itu menurut Allah, jika kamu
belum melihat dan mendengar sendiri dari mulut orangnya yang kamu saksikan, maka perkataanmu itu tidak dibenarkan. Jika perkataanmu dan persaksianmu itu ingin dibenarkan, maka kamu harus menyaksikan lebih dekat dan mendengarkan lebih jelas lagi dari mulut dia sendiri. Baru itu adalah kebenaran. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi banyak manusia sekarang jadi hanya bicara sudah apa begitu ya. Iya. Hanya melihat sudah apa begitu adiknya. Padahal itu belum tentu benar. Iya. Jadi kita itu nggak boleh seperti itu. Jadi orang biasa lah. Iya. Walaupun kita itu melihat orang apa, ya biarkan saja, itu urusan mereka. Ya kalau mereka bertanya ya bertanya apa saja ya semampu kita menjawab. Kalau mereka itu dikatain atau disampaikan sesuatu sama sampean, sedangkan mereka tidak berkenan, walaupun perkataan sampean benar, itu salah buat mereka. Oh apa kamu sok apalah gitu. Kalau mereka gak mau bertanya, gak mau belajar, terus tiba-tiba kita berbicara, ya kan. Cukup sampai sini dulu Kang ya. Ya adik. Alhamdulillah, terima kasih atas apa yang Kakang sampaikan, apa yang Kakang jelaskan tadi. Terima kasih. Adik, ya. Semoga bermanfaat untuk saya dan saudara-saudara saya. Semoga di lain waktu kita bisa menyambung lagi, Kang. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu, Kang. Ya, adik. Saya mau pamitan. Ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudaraku. Saya mau pamit dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kataku atau kata-kata Kakang yang menyinggung perasaan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.